Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di pelajaran Matematika Wajib. Hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.1 mengenai induksi matematika. Judul besarnya adalah induksi matematika. Minggu lalu, Ibu sudah meminta kalian untuk mengulang kembali materi yang sudah dipelajari ketika SD dan SMP. Dengan harapan ketika memasuki materi kelas 11, ini memudahkan kalian untuk memahami materi. Kita langsung masuk ke materi induksi matematika. Yang pertama itu ada pengertian. Apa yang dimaksud dengan induksi? Induksi adalah pembuktian. Sedangkan kalau induksi matematika berarti kita mau membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi soal-soal yang akan ada di dalam induksi matematika itu soal-soal berupa pernyataan. Kita sebutnya pernyataan. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu bahwa induksi matematika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan tadi ya, Ibu bilang pernyataan. Pernyataan matematis berupa kesamaan. Yang kedua, pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Dan yang terakhir, pernyataan matematis berupa keterbagian. Ketiga bagian ini akan kita pelajari setiap minggunya satu. Hari ini kita akan masuk dulu ke berupa kesamaan. Rumus. Ya, sebelum nanti ingetin kita akan pelajari dulu yang A berupa kesamaan. Terus ada rumus. Rumusnya ada 3. Untuk bagian A, bagian B, dan bagian C kita hanya menggunakan 3 rumus ini. Semuanya menggunakan ketiga rumus ini. Rumus yang pertama, kita akan membuktikan apakah benar nilai N sama dengan 1. Jika nanti setelah mengerjakan soal kita menemukan hasil bahwa pernyataan N sama dengan 1 berarti benar, pernyataan itu benar. Yang kedua, N sama dengan K. Jadi nanti ketika mendapatkan hasil pernyataan nilai N itu sama dengan K berarti pernyataannya benar. Yang terakhir, N sama dengan K plus 1. Ketika kita menemukan bahwa nilai N itu sama dengan K plus 1 berarti pernyataannya benar. Ini yang mau kita buktikan. Ketiga rumus ini kita harus buktikan bahwa dia benar. Nanti ini bisa dicatat di buku catatannya ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal untuk materi kesamaan dulu. Ketidaksamaan dan keterbagian akan kita pelajari minggu depan. Oke, ini bentuk soalnya. Nanti soalnya kalau di induksi matematika itu berupa barisan. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2N. Kita nggak tahu berapa nilai N ini, nanti kita ketahui nanti. Sama dengan N kuadrat plus 1. Kenapa dia disebut kesamaan ya? Disebut kesamaan karena adanya tanda sama dengan ini nah. Karena adanya sama dengan itu maka dia disebut kesamaan. Jadi 2 buah ruas atau 2 buah pernyataan ini akan bernilai sama sebenarnya. Jadi ini, sisi ini, karena ini berada di kanan ibu, maka ibu sebut ini sebagai ruas kanan. Dan yang sebelah sini adalah ruas kiri. Kalian juga gitu ya? Kalau melihat buku berarti mana ruas kanannya, mana ruas kirinya, samain aja sama arah kalian melihat. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini harus bernilai sama. Nanti setelah kita menggunakan 3 rumus, rumus pertama N sama dengan 1, rumus kedua N sama dengan K, rumus ketiga N sama dengan K plus 1, itu nanti dibuktikan bahwa hasil dari ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Seandainya nanti setelah kita kerjakan menggunakan rumus, nilai ruas kirinya 2, berarti ruas kanannya juga nilainya 2. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah ketika mengerjakannya. Bisa dipahami ya sampai situ. Kita masuk ke rumus yang pertama. Rumus pertama adalah N sama dengan 1. N sama dengan 1. Kita ngerjainnya menggunakan 2 ruas ini nak. Ruas kiri kita kerjain, ruas kanan kita kerjain. N sama dengan 1. Berarti yang kita pakai hanya 1 bilangan di ruas kiri. Berapa bilangan pertama di ruas kiri? 2 ya. Berarti 2 sama dengan ruas kanannya harus masuk semua. N kuadrat plus N itu harus masuk. Berarti N kuadrat plus N. 2 sama dengan berapa nilai N-nya?
1 ya, nilai n-nya 1, berarti 1 kuadrat ditambah nilai n-nya tadi 1. Kita hitung. 1 kuadrat berapa? 1 ya, ditambah 1. 2 sama dengan 1 tambah 1, 2. Terbukti ya, 2 sama dengan 2. Ruas kiri dan ruas kanan bernilai 2. Itu berarti pernyataan ini, pernyataan n sama dengan 1 ini benar ya. Jadi P1 sama dengan benar. Kita bisa coba juga dia dengan nilai lainnya. N sama dengan 2 boleh, N sama dengan 3, dan N sama dengan seterusnya boleh ya. Coba kita buktikan dia pakai N sama dengan 2. Berarti kalau N sama dengan 2, ruas kiri harus kita masukkan 2 bilangan. Berapa bilangannya? Bilangan pertama 2, bilangan kedua 4 ya. Karena N sama dengan 2, harus ada 2 bilangan yang kita masukkan. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan, jangan lupa ruas kanan masukin nilai N semuanya, N kuadrat plus N. 2 tambah 4 berapa? 6. Nilai N kuadrat berapa? 2 ya, N-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat tambah nilai N tadi ada di atasnya 2. 6 sama dengan 2 kuadrat itu berapa? 2 kali 2, berapa hasil 2 kali 2? 4. 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 4 tambah 2? 6. 6 sama dengan 6, berarti benar. Nanti kalau sekarang kalian bisa membuktikan untuk N sama dengan 3, sama dengan 4, dan seterusnya. Kalau menemukan hasil ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti yang kalian kerjakan benar. Oke, kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah N sama dengan K. Soalnya ibu tulis ulang, 2 ditambah 4 tambah 6 dan seterusnya ditambah dengan 2N sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, untuk rumus yang kedua ini lebih gampang karena hanya mengubah nilai N menjadi K ya, nilai N diubah menjadi K. Kita tulis lagi 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 2N. N-nya berubah jadi apa? K ya. Ditambah 2K sama dengan N kuadrat berarti berubah menjadi K kuadrat. Ditambah N-nya berubah lagi menjadi K. Hanya mengubah nilai N menjadi K. Oke, kita lanjutkan persamaan yang menggunakan rumus yang ketiga. Nah, nomor 2 ini belum selesai sampai sini sebenarnya. Ketika kita menggunakan rumus ketiga, kita harus kembali lagi melihat pernyataan atau rumus nomor 2 ini untuk melanjutkan soal nomor 3, rumus nomor 3 apakah benar atau salah. Oke, yang ketiga rumusnya apa? N sama dengan K ditambah 1. Soalnya ibu tulis ulang ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah dengan 2N sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, sebelum mengubah N menjadi K tambah 1, kita harus tahu dulu selisih. Karena kita perlu mencari nilai sebelum 2N. Satu bilangan satu nilai sebelum 2N. Gimana cara mencari nilainya? Oh, gampang. Karena kita udah tahu polanya di depan ya. Setiap dia maju satu ke depan, setiap maju satu bilangan ke depan itu akan bertambah berapa? Dari 2 ke 4 berarti bertambah berapa? 2 ya. Dari 4 ke 6 bertambah berapa? 2. Berarti setiap mundur ke belakang itu bertambah atau berkurang? Berkurang 2 ya. 6 ke 4 berarti dikurang 2. 4 ke 2 berarti dikurang 2. Gitu juga sama yang ini, 2N. Kalau mundur satu ke belakang berarti 2N-nya dikurang 2. Karena kita nggak tahu nilai N berapa, jadi tulis aja berarti nilai sebelumnya adalah 2N dikurang 2. Ya, bisa dipahami? Kalau udah gini, tinggal kita mengubah nilai N menjadi K tambah 1. Oke, kita ubah 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. 2N min 2 N-nya diubah menjadi K tambah 1 ya. 2, N 2-nya tetap ditulis, N-nya berubah jadi K tambah 1.
tutup kurung, dikurang 2, 2-nya tetap ditulis, ditambah 2N, N-nya diubah jadi apa tadi? K tambah 1 ya, dipakein kurung. Kalau nggak dipakein kurung nanti hasilnya beda. N kuadrat berarti diubah jadi K tambah 1, berarti berapa? K tambah 1 kuadrat ya, ditambah N-nya berapa N-nya? K tambah 1 lagi ya. Pokoknya setiap nilai N itu diubah menjadi K tambah 1. Panjang sekali, pernyataannya panjang sekali ya, nggak apa-apa, tetap harus ditulis ulang, nggak boleh disingkat-singkat. 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. Tinggal dikali ini, 2 dikali K berapa? 2K ya, tetap masukin dulu dalam kurung. 2 dikali 1 berapa? Positif 2, min 2 ya. Min 2 ini kan nggak ada K plus 1-nya, jadi ditulis aja min 2, tutup kurung, ditambah 2 kali K, 2K, 2 dikali 1 positif 2, sama dengan kedua ruas harus dikerjain semua. K tambah 1 kuadrat. Nah ini harus diingat lagi pemfaktorannya kalau yang masih bingung. Maksud K tambah 1 kuadrat ini adalah K tambah 1 dikali dengan K tambah 1 plus K tambah 1. Nih ada banyak sekali K tambah 1. Ini harus dikali dulu, baru dijumlahin dengan K tambah 1 yang ada di sebelah sini ya. Oke, ditulis ulang lagi, 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. 2K-nya tetap ditulis karena nggak bisa diapa-apain. Positif 2 dikurang negatif, positif dikurang negatif, 2 dikurang 2, hasilnya pasti 0 ya, habis ya, nggak usah ditulis lagi berarti. Ditambah, ini tulis lagi 2K plus 2. Nah ini kita faktorin dulu. K kali K, K dikali 1, 1 kali K, 1 kali 1, gitu ya caranya ya, mungkin masih ingat. Langsung jadi kita tulis K kali K, K kuadrat, ditambah K kali 1 K, yang ini juga K tambah 1, ini 1 kali K hasilnya K, ditambah 1 kali 1, 1, tutup dulu dan kurung, ditambah K tambah 1, ini nggak perlu diapa-apain, nggak perlu karena nggak ada kuadratnya. Lanjut lagi, tulis lagi dari depan sini, 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya ditambah 2K. Ini tulis ulang aja nah. Karena kenapa Bu? Kenapa ditulis ulang? Karena sebelah sini ruas kanannya belum selesai. Jadi kita tulis ulang aja, 2K tambah 2 sama dengan K kuadrat tambah K tambah K tambah 1. K tambah K berapa? 1 kursi tambah 1 kursi. 2 ya kursinya berarti ya. Jadi K kuadrat tetap ditulis karena dia nggak ada temennya, kecuali dia punya teman K kuadrat juga baru bisa dijumlahin. Kalau nggak ada temennya ya nggak bisa. Ini baru bisa nih, K tambah K hasilnya 2K tambah 1 tambah K tambah 1. Oke, sekarang tulis lagi karena kena ditulis terus Bu. Iya tetap ditulis karena sebelah sana belum selesai, ruas kirinya belum selesai, ruas kanan belum selesai. K kuadrat tetap karena sendiri, 2K tambah ada K nih di sini. 2 kursi ditambah 1 kursi. Berapa kursinya jadi? 2K ditambah 1K. Berarti kursinya ada 3 ya, 3K. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, udah selesai nih bentuk sebelah kiri, ruas kirinya udah, ruas kanannya udah selesai. Sekarang kita selesaikan yang ruas kiri. Nah, tadi Ibu bilang kalau ngerjain nomor 2, ini belum selesai sebenarnya sampai sini. Ketika kita pakai rumus ketiga, kita akan balik lagi melihat rumus yang kedua. Sekarang coba lihat dari sini, dari 2 sampai ke 2K, adakah bentuknya yang sama ini? Ada nggak yang sama? Sama ya? Ini Bu, sama nih Bu, dari sini sampai ke sini, ini sama. Oh artinya, ingat ya, sama kan? Kedua ruas adalah sama, berarti 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai ke 2K ini nilainya sama dengan K kuadrat tambah K. Jadi bisa kalau yang ini 2 sampai 2K ini ya, Ibu ganti dia menjadi K kuadrat tambah K. K kuadrat, jadi Ibu tulis K kuadrat tambah K karena ruas kiri dan ruas kanannya kan sama. K kuadrat tambah K, terus yang ini diapain Bu? Yang ini ditulis lagi lanjutannya, ditambah 2K tambah 2 sama dengan ruas kiri, ruas sebelah sini juga K kuadrat, ditulis lagi 3K tambah K.
2. Ini tinggal dijumlahin nih. Ada nggak yang bisa dijumlahin? K sama 2K kalau dijumlahin berapa? 1 tambah 2. Jadi 3 ya. 3K tambah 2. Ruas sebelah sini juga. K kuadrat tambah 3K tambah 2. Sama nggak sekarang? Ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama nggak? Sama ya, sama-sama K kuadrat tambah 3K tambah 2. Kalau menemukan hasilnya sama, berarti N sama dengan K, ini benar ya. Karena bisa menyebabkan rumus yang ketiga itu bernilai benar juga. Berarti PK, pernyataan K, sama dengan benar. Ini juga karena sudah menemukan ruas kiri dan ruas kanan benar, berarti pernyataannya juga benar. Pernyataan apa? P, pernyataan K tambah 1 sama dengan benar. Jadi ada 3 rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan ini. Prinsipnya adalah membuktikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan harus bernilai sama. Silakan dipahami videonya, bisa diulang-ulang videonya. Pernyataan atau penjelasan yang sudah Ibu jelaskan silakan dicatat. Contoh soalnya juga dikerjakan, dicatat. Nanti akan Ibu kasih soal. Setelah kalian memahami video ini akan Ibu kasih soal. Oke, silakan dipahami dulu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.